Dulu AJ Indonesia buat perlawanan persahabatan dengan Argentina. Kononnya buang masa, rugikan poin ranking FIFA. Nah sekarang, ternyata perlawanan tersebut bernilai tinggi untuk prestasi Indonesia pada hari ini. Saya yakin semua orang perasan yang bola sepak Indonesia sangat menggila. Setiap pertandingan, mereka akan cipta kejutan dan pencapaian mereka juga luar biasa. Saya tak tahu nak kata apa dah. Dan tak perlu nak ulas apa dah sebab semuanya terlalu gempak, terlalu hebat. Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. So, pada kalian yang menonton video ini, walau di mana juga berada, saya doakan agar semuanya di dalam keadaan yang sehat ya. So, untuk kali ini kita masih lagi berbicara tentang sepak bola. Dan sepak bola saat ini telah menjadi perbualan publik kerana satu-satunya negara yang telah sukses ya di ASEAN ini ke putaran ketiga adalah Indonesia. Jadi Indonesia adalah antara wakil ya di ASEAN ini kerana mereka telah sukses ke putaran ketiga setelah mencantas semua negara yang ada di ASEAN ini, dan akhirnya Indonesia sejak yang lolos ke putaran ketiga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, Indonesia ke hadapan ini semakin cerah. Jadi, apakah perkara-perkara yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan juga kebangkitan sepak bola di negaranya? Jadi suatu ketika dulu, Indonesia salah satu negara yang pernah diremehkan oleh beberapa negara ya. Biasalah sepak bola guys. Bukan saja negara antar negara, kalaupun kampung A ataupun kampung B nih kalau berlawan sudah pasti ada keributan. Itu di tempat sendiri, apatah lagi negara satu atau negara dua ini apabila bertembung pasti mempunyai pendukung masing-masing. Nah, jadi guys, kita melihat di sini satu video nih yang mana dikatakan orang Malaysia ini cakap dulu ejek Indonesia, kini malah menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara. Jadi kalau sepak bola ini guys, biasalah kalau kalian melihat ya di media sosial, apatah lagi Malaysia Indonesia, pasti akan ada ini keributan kalau melihat tentang sepak bola. Tetapi yang saya rasa begitu teruja saat ini apabila Indonesia menjadi satu-satunya wakil di ASEAN ini, semua negara di ASEAN ini memberi dukungan terhadap pasukan timnas Indonesia dalam perjuangan mereka menghadapi putaran ketiga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, apapun guys, kita coba semak di sini berkaitan dengan satu video ini yang mana dikatakan orang Malaysia ini cakap dulu ejek Indonesia, kini malah menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara. Nah, rasa-rasanya apa yang diperkatakan ini? Langsung kita semak dalam video ini. Dulu AJ Indonesia buat perlawanan persahabatan dengan Argentina. Kononnya buang masa, rugikan poin ranking FIFA. Wah. Kalau sepak bola ni macam ni lah kan guys. Cuma jangan kita terpancing emosi ya guys. Nah, seperti inilah komentar-komentar dari fans sepak bola Malaysia Komentar fans melihat Malaysia. timnas Indonesia yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia di grup yang mudah. Nasib baik saja orang dapat grup mudah. Dengan Irak pun asyik kena belasah. Kalau satu tim dari Sentral Asia ada dalam grup itu, Konoha takkan layak punya. Oh, siapa yang pilih komen begini nih? Malaysia berada dalam grup yang sukar, tetapi dapat tempat ketiga sudah bersyukur. Selain Irak melawan Pinai dengan Vietnam, sudah macam Piala AFF, bolehlah. Indonesia banyak advantage, yang kuat di situ pun cuma Irak. Vietnam pun tak perform. Filipina turn off terus. Lainlah grup Malaysia. Tapi alhamdulillah kita boleh makan tim dari Asia Tengah. Indonesia bakal jadi lumbungkul, layak, tapi kena bantai ranking jatuh. Masuk Piala Asia autentik. Malaysia Piala Asia kena playoff dulu.
Indonesia tak power pun lebih kepada nasib baik sebab grup senang macam level Piala Suzuki saja. Sebab krisis dalam tim Vietnam, Filipina pun lemah. Beruntung dapat 3 tim ASEAN dalam satu grup. Ini guys, komen-komen dari netizen ya, yang mana melihat tentang sepak bola Indonesia, dan rasanya ini adalah yang selalu memberi komen-komen yang mungkin tidak membentuk satu komen yang membentuk, tetapi mungkin menyindir begitu kan. Tapi itulah, bila melihat daripada prestasi timnas Indonesia, malah satu-satunya menjadi wakil Asia Tenggara. Jadi rasanya komen-komen seumpama ini tidak dapat memberi satu kemajuan pada diri sendiri. Sekiranya memberi komen yang negatif ya, sepatutnya saling mendukung lah kan. Cuma apapun kita layan dulu bagaimana para netizen ini dari segi sepak bola ya. Sebab di sini dikatakan orang Malaysia ini cakap dulu ejek Indonesia. Jadi apa rasanya? Rasa apa apabila mengejek? Apa yang mereka dapat? Jom kita lanjut. Grup paling ini senang komentar macam fans grup Malaysia. Sukansi atau SEA Games. Tania Indonesia, tapi kalau kalah nanti di pusingan seterusnya, hati-hati, pemisah nanti ranking itu akan menjunam ke bawah. Rezeki Indonesia di grup tim ASEAN yang levelnya sama, cuma kualitas Indonesia sedikit lebih baik, dapat layak otomatis ke Piala Asia. Cuma aku nak tengok pada kelayakan pusingan ketika nanti, boleh memberi saingan atau menjadi skuad pelasahan. Tania, Netherlands cawangan Asia Tenggara. Untunglah grup dia tim-tim ASEAN saja. Grup Malaysia susah nak ramal. Tania Indonesia pandai cari player kacukan, Malaysia pandai cari tapi cari yang salah. So rakyat Malaysia ku janganlah konohakan mereka. Mereka sudah jauh dengan kita. Lawan 2 tim Asia Tenggara juga yang kuat Irak saja. Memanglah boleh lepas. Tambah-tambah Vietnam tengah drop. Koyak Indonesia bu komen macam ni. Round 3 mesti kena bantai. Macam-macam lah komentar daripada netizen nih guys. Tania Indonesia asal bukan Vietnam. Ini support punya. Itu sudah diduga Indonesia, lagipun 3 negara AFF. 1 saja dari Arab. Beda dengan Malaysia, 4 negara perlainan dalam satu grup. Tania Harimau Malaya, dan buat yang terbaik. Sedih, FIFA World Cup 2026 ada 48 tim. Malaysia awal-awal sudah out, tak lepas ke round 3. Itulah. Tania Indonesia Harimau Malaya boleh sambung main loto. Aduh. Indonesia dan Malaysia sama-sama 10 poin. Kira level sama kuat. Cuman tak ada keberuntungan bagi Harimau Malaya. Inilah kalau sepak bola guys. Indonesia banyak pemain warisan yang muda kena call up. Tapi Malaysia ini entahlah tetap sama dari dulu. Ini neutral lah. Dia punya komentator kali ini. Padu Indonesia, Malaysia lambat lagi nak capai level Indonesia. Belanda Asia menang. Jiran yang selalu kita cemooh kini dah layak ke pusingan sedar diri pun. Lalu kita, manakala Malaysia layak ke Piala Kampung. Betul lah. Macam manalah boleh grup sekali. Vietnam dengan Filipina sama-sama Asia Tenggara. Peluang menang lebih cerah sebab ranking saja. Tapi kita kena respect juga dengan Indonesia. Betul. Sebab Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama dan negara Asia pertama yang dapat main di Piala Dunia. Macam nih komen yang bagus. 1938. Lawannya level ASEAN, bolehlah nasib saja. Indonesia terbaik buat masa ini di rantau ASEAN. Menjadi wakil. Indonesia lolos karena modal lawan Vietnam saja. Vietnam tuh tidak pernah dikalahkan ya selama ini oleh Indonesia di kandang sendiri. Tapi baru-baru ini 2 perlawanan
telah dibelasah habis oleh timnas Indonesia. Jadi Vietnam ni kuat juga nih. Thailand, Vietnam, itu satu Kumpulan musuh muda tradisi. 3 tim ASEAN dengan 10 poin. Sama bawa poin kan? Malaysia Poin tak layak, Malaysia Indonesia. tak apa, banyak tok Arab di posisi ketiga. Itu biar Indo juga merasakan lawan tok Arab semua. Selalu saja Malaysia yang kena lawan tok Arab. Chun Wick alias Nathan Choi An main pula memang menanglah. Terus maju Konoha bagi orang tahu Asia itu dekat Indonesia. Vietnam sudah selevel Malaysia sejak tukar pos. Terima saja kekalahan, buat apa nak harap-harap orang. Biarlah kita pergi ke World Cup bila kita betul-betul layak. Dulu AJ Indonesia buat perlawanan persahabatan dengan Argentina. Kononnya buang masa, rugikan poin ranking FIFA. Nah sekarang, ternyata perlawanan tersebut bernilai tinggi untuk prestasi Indonesia pada hari ini. Saya yakin semua orang perasan yang bola sepak Indonesia sangat menggila. Setiap pertandingan, mereka akan cipta kejutan dan pencapaian mereka juga luar biasa. Saya tak tahu nak kata apa dah. Dan tak perlu nak ulas apa dah sebab semua yang terlalu gempak, terlalu hebat. Apapun saya berharap agar Indonesia dapat masuk ke Piala Dunia buat kali keduanya dalam sejarah. Tak perlu nak sedih sebab ini merupakan antara pencapaian terbaik pasukan kita. Ya, apa pula kata korang? Tuliskan dalam ruangan komen. Jangan lupa repost dan follow sekali. Jadi apabila melihat ya komen-komen dari netizen ya terkait dengan perkembangan sepak bola dan suatu ketika dulu bila melihat Indonesia apa dikatakan di sini ejek. Jadi itu adalah segelintir netizen yang iyalah kalau sepak bola ni guys kalian pun kena paham juga ya, bukan sekadar negara antar negara. Kalaupun kampung sendiri dengan lawan kampung sebelah memang akan begitulah, ada keributan ya. Cuma kita kena bijak untuk mendakapinya ya, untuk melihat tuh sama ada serius atau tidak ya. Jadi apapun perkara ini sudah berlaku dan apa yang nyata di sini bahwa timnas Indonesia sungguh pun diejek begitu, tapi dialah pula satu-satunya yang lolos ke putaran ketiga. Lucu juga kan guys netizen ini. Jadi harus sebaiknya tidak perlulah mengejek gitu, karena lolosnya tim Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini sebagai satu-satunya ya wakil ASEAN dan juga mengundang beberapa pelajaran penting ya bagi sepak bola di Malaysia khususnya ya. Yang pertama dari segi bagaimana meningkatkan kualitas permainan ya, karena kalau dilihat timnas Indonesia pemain-pemainnya itu memang mempunyai grade yang boleh dibanggakan lah dan tidak diragukan lagi. Seperti Tom Hai yang mana penampilannya cukup epik pada perlawanan menentang timnas Filipina baru-baru ini. Dan juga dari segi peningkatan fasilitas ya dan juga infrastruktur, kalau dilihat Indonesia telah melakukan training center, dia mendirikan training center untuk kemajuan sepak bola di Indonesia. Jadi atas kekalahan Malaysia ya ataupun tidak lolos ke putaran ketiga, di sini banyak pengajaran yang boleh diambil ya daripada Indonesia. Jadi perkara inilah yang perlu kita highlight ya, pantang meremehkan lawan. Keberhasilan Indonesia menunjukkan bahwa setiap tim memiliki potensi untuk berkembang dan untuk mencapai prestasi. Dan meremehkan lawan hanya akan mengundang rasa puas diri dan mengurangi semangat kompetitif. Jadi bila kita merendahkan pihak lawan, tidak semestinya kita akan sukses. Karena itu akan mengurangi motivasi diri. Tetapi bila kita memberi dokongan, itu akan menjadi saingan yang positif ya bagi mana-mana tim lah gitu. Jadi apabila melihat keadaan sekarang ini, Indonesia adalah antara yang terbaik di ASEAN ini karena telah melaju ke putaran ketiga. Sedangkan negara-negara
yang ada di Asia Tenggara nih tidak lolos ke putaran ketiga. Nah, jadi inilah satu perkara yang perlu kita elakkan ya, daripada saling mengejek begitu. Dan tidak semua rakyat Malaysia berkelakuan seumpama itu. Cuma segelintir netizen yang nakal ini guys. Netizen yang nakal yang coba membuat provokasi agar mungkin menyerang mental, emosi para pemain begitu kan. Tapi bagi saya perlu memberi inilah support antara satu sama yang lain. Tetapi guys, untuk kali ini berbeda. Karena apabila Indonesia telah layak ke putaran ketiga dan mewakili Asia Tenggara, mewakili ASEAN. Nah, sekarang ini kita semua support timnas Indonesia yang akan jadi perbualan publik ataupun keributan nih apabila bertemu dua negara ini guys, seperti Indonesia dengan Malaysia. Di situ kalian pasti akan dapat melihat bagaimana berbaku hantam di ruang komen-komen pada perlawanan-perlawanan yang dihadapi oleh kedua tim ini apabila bertemu Indonesia dan Malaysia. Jadi guys, apapun ini adalah sepak bola, kadang-kadang ada naik, ada turun ya. Jadi pengajaran yang perlu kita ambil di sini, jangan meremehkan pihak lawan karena kita tidak tahu pihak lawan itu di masa akan datang akan berubah seperti mana timnas Indonesia saat ini. Kalau dulu mungkin diremehkan, sekarang ini siapa yang remehkan? Mereka remehkan, tetapi akhirnya satu-satunya yang melepasi putaran ketiga ya, lolos ke putaran ketiga. Yang lain-lain mana? Tapi apapun kita harus berbangga ya pada timnas Indonesia karena telah mewakili ASEAN ini sebagai pejuang untuk ke Piala Dunia. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.